seorang anak Tuhan dari Jawa Timur mengirimkan message ke saya dan berkata, Pastor Johan, saat berdoa saya melihat penglihatan 2 kerenceng kunci. Satu kerenceng lagi berjumlah 2-3 kunci. Ini bicara tentang tidak bisa lagi ditunggu. Masa ini akan segera, dengan iman secukupnya pun, siap tidak siap, semua orang akan menghadapi masa yang akan datang ini. Apa masa yang akan datang ini? Masa kesukaran besar di muka bumi. Karena tali berkeluarga dalam Tuhan ini sangat penting selagi kita hidup. Bayi mungil Anaya yang selalu pengen nginep di rumah ini, dan kalau udah nginep gak mau pulang, itu dikirimi sama putra bungsu saya, William Sherat L. Johan, ranjang jatinya, kasur masa kecilnya. Naya. Kecil ini menghempas-hempaskan kakinya. Kalau saudara pernah lihat ikan lumba-lumba menghempaskan ekornya seperti kaki, itu tanda sukacita besar, kesenangan luar biasa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Inilah kasih Yesus, inilah sukacita Natal itu. Dibukanya bunga ros itu mekar di kue ulang tahun itu. Itu kami bisa bersyukur di hadapan Tuhan, kumpul dengan sedikit orang, menggenapi, memenuhi persyaratan dari pemerintah, kebijakan pemerintah bahwa nggak boleh keramaian. Jadi kami sedikit orang, tapi tidak mengurangi luapan sukacita Natal, sukacita ulang tahun Rehwel di bulan Desember tahun 2020. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ada lagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami diberi kesempatan selalu untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan, mendengarkan semua isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biar kami terus boleh belajar dan belajar Tuhan. Biar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami lebih lagi dan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk melakukan semua kehendak-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, perbuatan, perkataan, kesalahan kami Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan,
Kamu mengampuni kami pun melepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan mengajari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami bersyukur. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth, reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you have been very mine. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you have been very nice. And every day I grow to know you more. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. Will you come to this place, Father? It is your grace to let us see how I love you. Nothing compares to this grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and It's true. Di tengah-tengah cuaca yang dingin, tiupan angin yang keras disertai hujan, kami datang kepadamu di tengah nuansa-nuansa
Natal. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala yang ada. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami semua kita cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, adalah hal yang luar biasa bisa merasakan di tahun pandemi tahun 2020 ini, cuaca yang begitu dingin, saudara. Tiupan angin yang begitu kencang, begitu keras, dan kita bisa dengar suara rintik-rintik hujan, bahkan hujan yang amat lebat memenuhi seisi Nusantara ini, saudara. Dan mari kita berdoa, meminta belas kasih Tuhan supaya tidak air yang berlebih-lebih hingga menimbulkan banjir, saudara. Saya percaya adalah lebih baik meminta banjir sukacita daripada banjir air di penghujung tahun ini. Adalah sukacita yang luar biasa bila kita bisa menangkap makna-makna Natal. Sukacita sorga dan kebahagiaan hidup yang dicari oleh banyak anak-anak Tuhan. Bahkan kebahagiaan hidup dicari seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, saudara terkasih, saya ingin ajak saudara merenungkan. Tentu kalau kita mengikuti pesan Tuhan sepanjang dari mulai November hingga Desember 2020 ini ada serial Natal, pesan-pesan dan makna Natal yang Roh Kudus ingin saya sampaikan, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Tuhan ingin saya sampaikan apa yang diajarkan kepada saya. Akan ada pesan-pesan Tuhan yang diselipkan di balik pemberitaan firman Tuhan ini. Nah, saudara terkasih, mari bersegera kita melihat beberapa ayat lebih dulu di saat Tuhan Yesus dilahirkan. Mari kita melihat apa yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 11 dan 12. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. 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 Nah, saudara terkasih, Matius 2 ayat 11 dan 12 ini meskipun hanya 2 ayat, mewakili banyak hal di dalam sukacita Natal dan kebahagiaan hidup. Mengapa saya berkata demikian? Karena ini sebuah cerita, sebuah riwayat, biografi, dan cerita tersembunyi dari bayi Yesus. Hari di mana Natal dinyatakan itu ketika orang-orang Majus melihat bintang, mereka bersukacita, mereka mengikuti bintang itu, dan kitab suci berkata mereka membawa emas, kemenyan, dan mur dan mempersembahkannya kepada Yesus. Nah, saudara terkasih, bukan emas, kemenyan, dan mur yang ingin kita soroti pada kesempatan sukacita Natal dan kebahagiaan hidup ini, saudara. Yang ingin kita soroti adalah bagaimana mungkin Matius bisa ngerti, bisa tahu detail cerita ini. Karena ini kalau ditarik menuju ke titik akhir hidup Yesus 33,5 tahun kemudian, dan mungkin tulisan Matius ini mungkin paling sedikit 35 tahun ke atas baru dituliskan kembali cerita ini, karena semua penulisan kitab suci itu diilhami Roh Kudus sesudah Yesus naik ke surga, saudara. Tentang Injil-Injil inilah yang hari ini kita mesti pahami. Bagaimana mungkin di sana tidak banyak yang jadi saksi mata. Kitab suci berkata hanya Yusuf papa Yesus, Bunda Maria mama Yesus, mungkin ada gembala-gembala, hanya beberapa orang di sana dan orang-orang Majus. Tidak banyak yang tahu kisah ini. Dan kisah ini tersembunyi karena kitab suci berkata setelah diperingatkan dalam mimpi, orang-orang Majus menyingkir, menghilang sejak hari itu, dan tidak ada lagi sambungan cerita tentang mereka. Bagaimana mungkin setelah 35 tahun ke atas cerita ini bisa sampai kepada Matius, dan cerita yang sama berapa ribu tahun kemudian sampai kepada kita. Ya, mungkin
Kalau kita tidak memahami kekristenan, kekristenan harus berpijak dan berdasar melalui iman, harus memasuki pengertian pemahaman dari Roh Kudus, maka akan jadi pertanyaan, ini benar apa enggak? Ya, saudara terkasih, dan saya percaya semua kita memahaminya hari ini. Nanti kalau saudara diberi kesempatan suatu hari ke Israel, saudara melihat apa yang tertulis dalam kitab suci, melihat pembuktian-pembuktian yang ada, saudara akan berkata, sungguh Injil itu tidak lapuk oleh perubahan zaman, tidak lapuk oleh modernisasi. Injil itu beradaptasi dan dapat dibuktikan semua kebenaran yang tertulis di dalam Injil Yesus. Nah saudara, saya percaya ini hal menarik. Dari mana Matius tahu? Dari mana murid-murid bisa tahu tentang kelahiran Yesus? Apakah Yesus menceritakannya secara langsung? Yang pasti saya rasa tidak. Kenapa tidak? Karena kitab suci tidak pernah menuliskan satu kalimat tentang Yesus bercerita tentang masa bayi, masa kelahirannya. Tidak. Yang paling memungkinkan adalah antara Yusuf dan Maria, antara papa dan mama Yesus yang bercerita kepada murid-murid. Kenapa? Karena sesudah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Kitab suci berkata 120 orang bertekun di dalam doa, memecah-mecahkan roti bersama. Mereka menunggu kegenapan janji-janji Bapa surgawi. Saya percaya hari-hari di mana gereja mula-mula dinyatakan, disitulah kedekatan murid-murid, kedekatan para rasul generasi gereja pertama, kedekatan orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Itu pasti banyak bertanya jawab dengan keluarga, yaitu keluarga dalam Tuhan. Dalam perkara ini, saya percaya peranan paling besar adanya pada Bunda Maria. Bunda Maria bercerita. Nah saudara, apa yang Tuhan pesankan bagi kita untuk dapat mencapai sukacita Natal dan kebahagiaan hidup ini? Hal yang pertama adalah tentang keluarga. Keluarga adalah harta pusaka dari Tuhan. Melayani keluarga lebih dulu, mengasihi keluarga lebih dulu, hidup jadi terang, garam, dan teladan di dalam keluarga lebih dulu adalah yang utama untuk mendasari kehidupan seorang pelayan Tuhan. Di dalam keluargalah kita segala sesuatunya harus dimulai. Karena harta pusaka kita harus lebih dulu murni, tak bercela, tak bercacat, dan di dalamnya kita beroleh kekuatan, kesanggupan, pengenalan akan Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Proses Tuhan berjalan di dalam keluarga. Setiap orang yang berkemenangan di dalam keluarga adalah abdi-abdi Tuhan yang dapat dipercaya. Bahkan saya membaca sebuah tagline di sebuah siaran TV, saudara. Bahkan di film-film dicantumkan, dikatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa melayani orang lain bila dia tidak dapat melayani keluarganya? Bagaimana seseorang bisa mengajari orang lain kalau dia tidak bisa mengajari keluarganya sendiri? Wow, ajaib. Bahkan dahulu saya pernah mendengar cerita dari sepasang mertua saya, khususnya mama mertua saya pernah berkata bahwa papa mertua pernah berkata kepada almarhumah istri saya semasa gadisnya dengan kakak ipar saya yang baik hati. Dia berkata, bagaimana mungkin kalian bisa tolong orang lain jikalau dahannya belum kuat? Nah, ini sebuah peringatan buat pihak keluarga di mana mereka ternyata di dalam nebeng hidupnya masih bawa banyak saudaranya, kemudian menyusahkan rumpun keluarga dari almarhumah istri saya. Kemudian dikatakan, gimana tolong orang lain kalau dahannya tidak kuat, patah. Kalau udah patah, hancur, rusak semua. Yesus juga pernah berkata, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Nah, di dalam kehidupan ini, hal inilah harus kita sadari. Siapa kita? Maka Yesus berkata, aku adalah aku. Kita ini harus lebih tahu akunya. Jangan keakuan dan keegoisannya, tapi kesempurnaan karakter Yesus di dalam kita, rupa dan gambar Allah di dalam kita. Bagaimanakah semua itu disempurnakan lewat roh menjadi buah roh yang meluap-luap, saudara. Demikian lebatnya, baru kita bisa berbagi buat banyak orang dalam kehidupan ini. Nah, saya percaya ini suatu pesan yang sangat luar biasa. Dikatakan keluarga menyimpan kekayaan Tuhan.
Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu di bulan Desember 2020 ini, putri pertama saya merayakan ulang tahun, saudara. Kami tidak pernah ada rencana untuk buat acara apapun, tidak terbersit untuk rencana apapun, karena saat ini juga di kota Bandung pandeminya mulai lagi, hingga kota Bandung membuat alternatif untuk mencegah pandemi berkembang, dan keluarga-keluarga Fathers Miracle Bandung tidak bisa dan tidak leluasa untuk datang ke Jakarta, atau kami dari Jakarta datang ke Bandung tidak leluasa dan sangat tidak mungkin. Di satu sisi yang lain, anak-anak rohani kami seperti sedang pindahan rumah. Wah, habis angkat kasur. Nanti kalau bisa saya kasih sebuah gambaran dan contoh bagaimana tali berkeluarga dalam Tuhan ini sangat penting selagi kita hidup. Bayi mungil Anaya yang selalu pengen nginep di rumah ini, dan kalau udah nginep gak mau pulang, itu dikirimi sama putra bungsu saya, William Sherat L. Johan, ranjang jatinya, kasur masa kecilnya dikirimin ke adik kecilnya bernama Anaya dan Jelita. Bayi kecil ini menghempas-hempaskan kakinya. Kalau saudara pernah lihat ikan lumba-lumba menghempaskan ekornya seperti kaki, itu tanda sukacita besar, kesenangan luar biasa. Sudah gitu dia menundukkan kepalanya, mencium kasur itu hal yang luar biasa, sangat memberkati. Itulah sukacita Natal yang boleh kita lihat ketika kita mau berbagi, ketika kita mau menyalurkan kasih Tuhan, ketika kita tidak untuk diri keakuan, tidak menyimpan harta yang berbau ngengat dan berkarat itu, ketika kasih itu disemaikan ke banyak orang, sukacita Natal kembali, kebahagiaan hidup itu wow, meluap-luap dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Keindahan itu luar biasa. Maka saya berdoa, keluarga berdoa, menyerahkan hari ulang tahun Rehwel Natalia L. Johan, anak kami, ke tangan Tuhan. Siapa sangka, saudara, the daughter of Jerusalem, Rehwel, putri pertama saya ini, dapat perhatian, dapat jawaban doa dari Tuhan. Tiba-tiba dari Kanada bergerak, mengirimkan berkat makanan dari Kanada, saudara, ya, dari Kanada mengorder, menghubungi keluarga di Jakarta, ngirim makanan ke rumah kami. Dan yang nggak tanggung-tanggung lagi, 2 keluarga dokter kangen katanya. Kemudian Bu Angel sampaikan bahwa emang ada momen kalau mau ketemu pas Rehwel ulang tahun. Mereka bilang mereka mau datang. Ya, jadi akhirnya ada sedikit acara kecil yang saya berkata, ini penghiburan buat Rehwel, putri pertama kami, bisa tepuk tangan di dalam nuansa Natal tahun 2020 ini, dan tidak lengkap kalau hanya tepuk tangan. Seorang omanya, seorang wanita ningrat Tuhan, mengirimkan kue dengan nuansa bunga Rose of Sharon. Inilah Rehwel di hadapan Tuhan. Inilah kasih Yesus, inilah sukacita Natal itu. Dibukanya bunga ros itu mekar di kue ulang tahun itu. Dikiriminya minuman, dikiriminya puding, dikiriminya jeruk. Jadi lengkap semua ketika Tuhan menyediakan. Maka hari itu kami bisa bersyukur di hadapan Tuhan, kumpul dengan sedikit orang, menggenapi, memenuhi persyaratan dari pemerintah, kebijakan pemerintah bahwa nggak boleh keramaian. Jadi kami sedikit orang, tapi tidak mengurangi luapan sukacita Natal, sukacita ulang tahun Rehwel di bulan Desember tahun 2020. Dan teman-teman Rehwel mengirimkan juga bingkisan, kado, dan luar biasa Rehwel juga ada dapat persembahan angpau ulang tahun. Nah, saudara, Rehwel berkata sama saya, Pak, aku mau ajak makan ya, dapat angpau, paling bagus ngajak papanya makan, ngajak keluarga makan. Itu bakti anak, punya berkat, jangan disimpan nanti dimakan ngengat berkarat, tapi ajak papa makan, lebih banyak lagi berkat sukacitanya. Dan Richie dengan William mengatur semuanya, dan sesuatu terjadi, saudara, ya. Kenapa sesuatu terjadi? Kami lagi makan, saya itu senang. Kenapa? Dihidangi lobster. Nanti saya tunjukkan fotonya biar sukacita ini dibagikan sama-sama. Dihidangkan lobster,
all you can eat lagi lofternya saudara. Gak apa-apa lah. Saya berkata ini ulang tahun Rehwell, memuliakan Tuhan, makanya di daerah yang gedungnya mulia saudara ya. Jadi semua serba mulia ya, mulia ya. Karena orang Cina mempercayai bahwa hidup ini angka 8 itu tidak ada batasan, tidak ada hentinya berkembang. Maka Richie dan William mengatur di table 8 namanya ya, meja 8 sama ya. Jadi saya begitu datang, wah langsung saya bilang, Pak, tolong mau pesen ini. Bapak mau apa? Saya berkata semua jenis yang ada yang berbau udang lobster ini tolong dimasak. Bayangin saudara, sukacita seorang papa, seorang abdi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Anak-anak saya akan jadi orang-orang yang diberkati luar biasa karena berkat Tuhan dimulai di dalam keluarga, memberkati seorang papa. Apalagi hidup saya ini adalah hidup yang diabdikan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan amanat agungnya, dan mengerjakan semua yang dia perintahkan. Maka berkat ini dimulai dari keluarga ini, bukan hanya di luar yang menerima berkat dan mukjizat. Di rumah ini pun menerima berkat yang sama. Yang luar biasa saudara, saya baru pesan datang satu, lihat begitu banyak orang. Hati kita adalah hati yang berbagi, tidak untuk diri sendiri atau keakuan. Sekali lagi, musuh terbesar atas iman adalah keegoisan rohani. Kalau kita selalu egois rohani, mau menang sendiri, mau melebihi orang lain, inginnya dipuji-puji, dikagumi manusia, ingin populer, berhentilah dari semua itu. Karena itu kesia-siaan, upahmu kamu ambil di sorga, bukan yang di bumi yang harus kamu ambil. Kenapa? Yang di bumi tertinggal, yang di sorga yang harus kita raih upahnya saudara. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, bahwa kekristenan ini harus tersembunyi. Dan ketika saya lihat banyak orang kemudian lobster itu dibagi, dan ketika saya balik dikatakan sudah habis. Saya berkata puji Tuhan, saya makan tidak banyak, tidak berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Sedikit dibatasi Tuhan adalah syukur hati, syukur hidup, syukur dijagai Tuhan. Saya berkata tidak apa-apa ya, saya menikmatinya. Dan tiba-tiba ada orang nyanyi, Happy birthday, happy birthday. Kami langsung berhenti makan semua saudara, menatap. Nah, saya tunjukkan videonya. Itulah kejutan yang datang dari sukacita Natal. Itulah kebahagiaan hidup yang Tuhan limpahkan secara sederhana bagi kita. Anak pelayan Tuhan disambut dengan nyanyian ulang tahun happy birthday dari pelayan-pelayan restoran mulia saudara. Mulianya hidup ini, mulianya Tuhan kita, indahnya bila kita memaham bahwa sukacita Natal ada dalam keluarga. Kebahagiaan hidup ini tidak usah dicari di luar sana. Tidak perlu saudara sampai paksakan hidup harus berlapar-lapar ya, berendam dalam air, cari gua-gua, cari tempat-tempat keramat, atau saudara pergi ke orang-orang yang pintar ya. Orang pintar juga akhirnya minumnya tolak angin saudara. Percuma ya kan? Coba banyak ada di rumah kita, cukup sediakan tolak angin, saudara termasuk orang pintar sudah. Maka saya percaya keluarga kunci di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan sukacita Natal, pesan Tuhan hari ini ada dalam keluarga kita. Mari buka matamu lebih besar, telingamu lebih lebar, katuk mulutmu, lidahmu kekang, mulai melihat dengan hati. Siapa orang-orang di rumahmu, di keluargamu yang engkau sayangi, yang mengasihi engkau? Sudahkah engkau membahagiakan mereka? Sudahkah engkau memberkati mereka? Apakah engkau sudah kembalikan rasa kasih, terima kasih, semua yang mereka buat bagi hidupmu? Apakah sudah engkau ganjar dengan kebaikan? Dengan hal-hal yang membuat mereka menangis, tapi bukan tangisan duka, tapi tangisan kebahagiaan. Mari saudara, ini pesan Tuhan buat kita. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua, Matius 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Berikut firman Allah. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun,
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Amin. Saudara terkasih, yang kedua, setelah kita lanjuti sambungan Matius 2, Matius masih menuliskan tentang lanjutan dari Natal sesudah kisah orang-orang Majus. Sesudah menerima emas, kemenyan, dan mur, ternyata ada kisah lain, yaitu cerita bahaya pada Natal Kristus. Ada sesuatu yang akan mengancam Yesus. Jadi saudara, di dalam hidup ini kita nggak akan pernah terancam. Yang terancam itu Yesus. Kalau saudara mengerti perjalanan gereja mula-mula, ada seorang tokoh yang bernama Saulus. Wah, dapat mandat, dapat surat kepercayaan dari Mahkamah Agama untuk menghancurkan semua persekutuan kekristenan, untuk menganiaya, memenjara, bahkan dibenarkan untuk membunuh orang-orang Kristen. Saudara, mungkin secara lahiriah ada banyak orang Kristen saat itu takut atau sembunyi-sembunyi. Itu manusiawi, saudara. Tetapi sebenarnya Saulus tidak sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen. Saulus sedang berhadapan dengan Yesus Kristus sendiri. Kenapa begitu? Karena kitab suci berkata dalam suatu perjalanan, tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang terang luar biasa. Itulah cahaya Natal itu. Itulah dimensi roh yang membawa Yesus lahir ke muka bumi ini. Dan di dalam cahaya terang itu terdengar suara berkata, Saulus, Saulus, hei kamu, hei kamu, hei kamu, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau? Menganiaya orang yang tidak dikenal. Ini dosanya, saudara. Dosa kebodohan. Ada banyak orang di muka bumi ini membenci kekristenan, membenci orang-orang Kristen tanpa mengenal siapa itu orang Kristen. Kita harus paham, kebodohan ini pernah ada berapa ribu tahun yang lalu dan dicatat di dalam Injil Yesus. Lalu suara terang itu berkata, akulah Yesus Kristus. Wow, saudara, mengejutkan sekali. Kenapa? Karena seiring suara itu mata Saulus jadi buta. Ya, jadi di dalam hidup ini genaplah apa yang dinubuatkan para nabi. Ada banyak orang punya mata tapi tidak punya hati. Karena hatinya gelap, punya mata, matanya mendelik, tapi apa yang dilihatnya itu adalah kebutaan. Maka membunuh orang, menyakiti orang, merugikan orang lain dengan doktrinasi kerohanian dianggap benar. Itu kebodohan. Kitab suci berkata pada akhirnya Tuhan memakai Saulus dan mengubah, mentransformasi satu manusia buta yang bernama Saulus untuk terang matanya, untuk terang hatinya, untuk bisa melihat dan menjadi Paulus. Paulus inilah yang menyerahkan nyawanya, saudara. Kenapa menyerahkan nyawanya? Dia melayani Injil Yesus, dia melayani Yesus Kristus, dia melayani umat Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan penghargaan Tuhan oleh karena kejahatan dan dosa ini jadi pesan Tuhan hari ini buat orang-orang yang buta hati, tuli telinga, gelap mata. Dosamu nanti akan ada harganya, sekalipun engkau sudah dapat kasih karunia untuk bertobat. Kenapa? Karena nanti pada masanya seperti Paulus, kepalanya dipenggal, pluk, jatuh, air muncrat dari bawah, jus keluar, jatuh kedua lagi, jus keluar, jatuh ketiga kalinya, mental kepalanya, jus. Kematian Paulus dihargai Tuhan dengan sebuah penghargaan Trifonten, 3 mata air yang memancar keluar. Itulah hidup. Selagi aku hidup ataupun aku mati, aku hidup dan mati untuk Yesus Tuhanku. Aku hidup dan mati untuk memuliakan Sang Pencipta semesta alam. Itu pesan Tuhan. Di balik semua bahaya ini tidak dapat memisahkan kasih kita dengan kasih Yesus. Izinkan saya membagikan sebuah pesan Tuhan yang penting. Pada tanggal 3 Desember tahun 2020 saat Rehwel putri pertama saya ulang tahun, seorang anak Tuhan dari Jawa Timur mengirimkan message ke saya dan berkata, Pastor Johan, saat berdoa saya melihat penglihatan 2 kerenceng kunci. 1 kerenceng jumlah kuncinya 3 atau 4, sementara 1 kerenceng lagi
Itu kira-kira 2 atau 3 jumlah kuncinya. Mungkin Roh Kudus memberi Pak Johan sebuah pemahaman dan pengertian. Saya ingin tahu artinya. Tanggal 3 saya terima pesan Tuhan ini. 1-2 hari kemudian saya bermimpi, saudara. Dalam mimpi itu saya ada di sebuah gedung yang sangat megah. Dan saya melihat sebuah kesibukan. Kesibukannya bukan kesibukan untuk bekerja, tapi kesibukan untuk nutupi ruangan-ruangan. Ruangannya kok ditutup. Dalam mimpi itu saya berkata, kok ditutup ya? Kenapa ditutup-tutup nih? Bukannya buat orang kerja, tapi kok ditutup, dikunci, dimatikan lampunya. Berkas-berkasnya, mejanya semua dibalikkan, ditutup, saudara. Sesudah itu saya turun ke tempat, sebuah tempat yang cukup luar biasa besar. Di sana semestinya itu tempat berdagang. Harusnya banyak barang, harusnya ada motor, harusnya ada display mobil, harusnya ada barang-barang yang diperjualbelikan. Tapi ternyata begitu saya masuk, kosong. Tidak ada apapun, hanya lantai yang kosong. Dan luar biasa ketika saya berjalan beberapa langkah, saya menoleh. Harusnya yang nampak itu tembok-tembok tempat itu. Ternyata tembok-tembok tempat itu tidak ada. Yang ada adalah tempat itu langsung bersebelahan. Dan ketika saya datang mendekat dan melihat, itu sungai, saudara. Airnya butek dan agak bau ikan-ikan mati, saudara. Saya terkejut. Lalu saya mendengar ada suara-suara, dan ketika saya menoleh, saya melihat 2 adik laki-laki dari mama saya, ya, dari almarhumah mama saya. 2 adik laki-lakinya. Dari kejauhan saya bisa lihat, dan ketika Roh tarik saya lebih dekat, saya bisa melihat itu ada 2 saudara laki-laki dari mama saya yang hendak datang menjumpai saya. Saya keluar dari gedung itu, lalu dalam batin saya terdengar suara berkata, ajak mereka untuk ngobrol, untuk sharing, untuk kumpul, cari tempat all you can eat. Wah, luar biasa ya, saudara ya. Saya berkata, wah, saya terjaga. Dan inilah pengertian dari Roh Kudus, inilah pengertian dari Tuhan. 1 kerenceng kunci yang berisi 3 atau 4 itu bicara tentang kita harus mempersiapkan diri hari ini 3 kali, 4 kali lebih besar kualitas dan kapasitas imannya. 1 kerenceng lagi berjumlah 2-3 kunci ini bicara tentang tidak bisa lagi ditunggu. Masa ini akan segera datang. Dengan iman secukupnya pun, siap tidak siap, semua orang akan menghadapi masa yang akan datang ini. Apa masa yang akan datang ini? Masa kesukaran besar di muka bumi segera datang. Karena itu nanti akan terjadi perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha akan mulai mengambil jalan efisiensi. Ini jalan yang paling dasar, di mana ketika penghematan dilakukan, kertas fotokopi tidak boleh sembarangan, listrik, lampu-lampu tidak boleh asal nyala lagi secukupnya, ruangan-ruangan nggak penting ditutup, dikumpulin semua staf karyawan ke satu tempat yang disebut tempat efisiensi. Dan sesudah melakukan semua itu, dan ternyata di dalam kehidupan ekonomi kerusakan, kesusahan, kesulitan terjadi, hingga tidak ada lagi yang bisa diperjualbelikan, hingga tidak ada lagi orang yang datang berjual beli. Kenapa? Karena sungai, karena danaunya, ikannya mati, berkat-berkat itu berkekurangan, berkat-berkat itu kehabisan, persediaan perbekalan manusia habis. Pada akhirnya akan terjadi pengurangan karyawan, PHK besar-besaran, dan kemudian klaster kesulitan ini, masa kesukaran besar ini akan datang mendera keluarga-keluarga. Karena itu siapa yang kuat, siapa yang berhikmat seperti apa yang Tuhan pernah sampaikan zaman Yusuf, hendaklah dia mulai mempersiapkan perbekalannya, karena pada dirinya Tuhan menitipkan perbekalan untuk memelihara keluarga-keluarga dan menolong banyak orang. Hari ini kalau engkau punya, jangan simpan. Ini adalah tahun kesukaran yang akan datang ini, masa kesukaran besar yang akan datang ini adalah tahun menuai bagi anak-anak Tuhan, di mana anak-anak Tuhan harus mulai melepaskan taburan benih, melepaskan perbekalan keuangannya, mulai mempersiapkan dirinya untuk memasuki ladang Tuhan, di mana masa menguning, penuaian menguning ini mulai terjadi mulai tahun depan.
Masa ini Tuhan peringatkan semua anak-anak Tuhan bertekun dalam kitab suci. Hendaklah mereka mendengarkan setiap pernyataan roh, berdoa, berpuasa, bertekun dalam kitab suci, siapkan iman. Hanya orang-orang beriman yang akan dipelihara Tuhan. Hanya orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, Tuhan akan beri kelimpahan. Karena kekayaan bangsa-bangsa di tahun-tahun yang akan datang ini dialirkan kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah selesaikan masa ujian, orang-orang yang sudah lolos dalam masa pencobaan, orang-orang yang sudah keluar dari dapur api, orang-orang yang telah mencucurkan taburan air mata, mereka mulai masa kesukaran besar ini akan diangkat Tuhan. Mereka akan dipromosi Tuhan. Mereka akan dijadikan berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka yang terpenjara di bawah tanah, mereka yang telah kehilangan harapan, mereka yang sudah melepaskan semuanya untuk Tuhan. Mulai masa kesukaran besar ini, mereka akan duduk di meja raja-raja. Mereka menjadi penasihat orang-orang besar. Mereka akan dipakai duduk di sekitar presiden, menteri-menteri, para pejabat, bahkan bangsa-bangsa akan memanggilnya untuk menyampaikan suara Tuhan. Ini pesan Tuhan di tengah bahaya Kristus yang akan datang ini. Ini masa-masa segera akan datang. Nah, saya percaya Tuhan sudah memberi kita hal-hal yang luar biasa hari ini. Persiapan dari masa-masa sebelum pandemi dan ketika masa pandemi ini terjadi. Apa yang akan terjadi di depannya? Ada banyak orang berkata kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hari ini Roh sudah memperdengarkan keputusan kehendak Tuhan. Baiklah setiap orang beriman, baiklah anak-anaknya, baiklah umatnya, jemaatnya, dan para abdinya menguji apa yang telah diperdengarkan ini. Barang siapa bijak, barang siapa tahu malapetaka di depan mata, hendaklah dia memilih berdiam, mencari sumber kehidupan, pencipta semesta alam itu, untuk bersandar, untuk ada di lekuk gunung batunya, supaya ketika kemuliaan itu lewat, dia tetap selamat. Ketika bencana itu terjadi, Tuhan menjaminnya dengan mana, Tuhan menjaminnya dengan tiang awan, tiang api, pemeliharaannya ada. Sebab Roh yang membawa Yesus Natal di muka bumi ini, Roh yang sama akan diutus besar-besaran di masa kesukaran itu. Karena itu saudara, hendaklah setiap orang mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan keraskan hati, tidak usah timbun harta, mengat, dan berkarat. Enggak ada gunanya saudara. Waktu kita masuki pencobaan, waktu kita hadapan dengan roh maut, hilang sekejap. Dan terlambat sudah untuk mengumpulkan harta di sorga. Sebab untuk mengumpulkan harta di sorga adalah semasa kita masih hidup. Kalau udah mati udah nggak guna. Dan waktu saudara kumpulkan harta mengat berkarat, begitu saudara mati, untuk apa? Untuk siapa? Ya? Turun-temurun tidak ada gunanya ketika kita tidak mewarisi roh kebangkitan Yesus, tidak mewarisi roh Natal, tidak mewarisi pengenalan akan Tuhan kepada orang-orang yang kita cintai. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Lukas 1 ayat 1 sampai yang keempat. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Amin. Nah saudara terkasih, bagian yang ketiga untuk mencapai sukacita Natal dan kebahagiaan hidup, Tuhan mengajarkan kepada kita sesuai dengan tulisan Injil Lukas. Dokter dan tabib Lukas ternyata mengingatkan kita untuk menyelidiki dengan seksama segala perkara, terutama menyelidiki kitab suci. Kenapa demikian? Karena dalam kitab suci itulah solusi kehidupan tersedia.
Di dalam kitab suci itulah terang jalan kehidupan ada, dan Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesuslah pintu kehidupan. Kalau tidak masuk lewat jalur kitab suci, mau masuk kemana lagi, saudara? Seekor unta lebih mudah masuk ke lubang jarum. Unta kok bisa masuk lubang jarum? Mustahil. Nggak benar ini. Yesus berkata, yang mustahil bagimu tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa? Karena kalau kamu nggak mau memuji Tuhan, batu-batu dipakai untuk memuji Tuhan. Lihat hari ini di nuansa Natal ini. Apa yang saudara dengar? Hujan, angin yang besar, mendung. Lihat alam. Seakan-akan semua memberi nuansa musim dingin di masa kelahiran Yesus. Lihat, semuanya menyatakan seperti itu. Bahkan bangsa-bangsa hari ini mulai turun salju, saudara. Keindahan-keindahan yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dihalangi oleh kekuatan dan kesanggupan manusia. Bahkan teknologi tidak bisa menghadapi semua itu. Kalau Tuhan sudah berdaulat, manusia harus menerima semua itu. Ya saudara, selidiki. Lebih berbahagia dikasihi daripada dicintai, saudara. Loh, kenapa begitu? Karena kitab suci berkata, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lalu cinta dan kasih itu gimana? Cinta dan kasih itu seperti kaki kiri, kaki kanan. Cinta dan kasih itu seperti saudara kandung, tapi sebenarnya adalah saudaraan tetangga, saudara. Bukan saudara kandung. Serupa tapi tak sama. Seperti orang yang pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua. Ya masih satu rumpun, keturunan dari Adam dan Hawa. Semua orang di muka bumi keturunan Adam dan Hawa, saudara. Mau ditarik silsilahnya kalau sanggup silakan. Ya, kalau enggak cukup percaya dengan iman bahwa genetika Adam dan Hawa ada pada kita. Kenapa? Kitab suci berkata umur mereka sampai 900 tahun, dan hari ini kitab suci mengurung kita, ya, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan sesudah itu kesusahan semua, saudara. Apa enggak sama? Sama, saudara. Jadi ya tidak perlu dibanggakan rumpun dari mana, garis keturunan siapa, enggak perlu, saudara. Yang paling penting adalah bagaimana selagi kita hidup menolong banyak orang. Selagi kita hidup, kita memuliakan Tuhan dengan cara berbuat baik dengan banyak orang. Selagi kita hidup, seluruh dunia bisa lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengajarkan kasih. Kasih itu bertindak untuk menolong orang lain. Kasih itu tidak bisa lihat kesusahan orang lain. Kasih itu punya empati besar ketika suatu bangsa, suatu keluarga, suatu kepribadian mengalami bencana. Kasih bertindak langsung tanpa tunggu-tunggu komando apapun, bergerak menyalurkan pertolongan. Itu kasih. Dan di muka bumi ini sang pencipta alam, seperti dipahami semua bangsa, akan kiamat, akan ada hari akhirnya. Karena itu, saudara, sebelum masa akhir itu tiba, kesempatan buat kita untuk hidup di dalam kasih, memilih hidup untuk mengasihi dan dikasihi, saudara, sungguh berharga. Bedakan antara cinta dan kasih. Saya bagikan sedikitlah kisah, cerita menarik soal cinta dan kasih. Moga-moga ini membekali kita di nuansa Natal Kristus ini, supaya sukacita dan kebahagiaan itu meluap-luap. Dan sejak kita mendengar cerita tentang cinta dan kasih ini, kita bisa mulai memahami seperti apakah kehidupan. Diceritakan cinta dan kasih pegangan tangan, jalan berdua di sebuah bukit yang tinggi. Ketika mereka pegangan tangan, tiba-tiba cinta terpleset jatuh, masuk ke dalam jurang. Saat dia jatuh, cinta berkata, tidak selamanya kita bisa bersama, sebab cinta tidak untuk saling memiliki. Ya. Kasih mendengar suara gema dari cinta, lalu kasih terjun, saudara, ingin menolong cinta. Kasih berkata, kasih itu berkorban. Kasih itu untuk semua orang. Kasih itu untuk menolong. Kasih tidak untuk diri sendiri.
Kasih bisa memegang cinta dan kemudian sampai di bawah, sampai di dasarnya, cinta selamat. Lalu cinta memarahi kasih. Cinta berkata, nggak ada gunanya. Cinta ini kan hanya sementara. Hidup ini sementara. Cinta berkata, sudahlah, ngapain kamu seperti itu? Kamu dapat apa? Cinta menyampaikan kata-kata bersyarat. Cinta itu bersyarat. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu nggak baik, aku lebih nggak baik. Kalau kamu sama aku friend, aku friend. Tapi kalau kamu jahat sama aku, kamu lebih dari musuh. Itu cinta. Cinta bersyarat. Tapi kasih berkata, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu penuh ketulusan. Kasih itu adalah kasih yang agape dari Tuhan untuk kita dan kita untuk sesama. Jadi kita bisa melihat pada akhirnya kasih berkata, aku murah hati. Aku tidak ingat semua omongan jelekmu. Aku tidak ingat semua yang kau syaratkan. Aku tidak mau mengingat masa lalu, sebab aku murah hati. Aku selalu ingin engkau dan aku memuliakan Tuhan. Itu kasih. Dan Yesuslah kasih. Kasih Bapa surgawi kepada seisi dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, hingga Dia rela mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya dalam Yesus Kristus keselamatan itu ada. Oh, Tuhan yang orang Kristen itu tiga trinitas. Bagaimana melihatnya? Melihatnya sederhana, saudara. Dia bukan tiga, dia tetap satu. Esa. Lihatnya, ketika saudara melihat matahari, itulah Bapa. Kemudian ketika saudara lihat terang, itulah Yesus. Yesus berkata, akulah terang kehidupan. Apakah saudara bisa memisahkan matahari dengan terang matahari? Tidak bisa, karena dia satu kesatuan. Lalu, apa itu roh? Roh itulah yang kita bisa rasakan. Oh, hangat, panas. Oh, kena terang. Bisa membuat bunga-bunga bermekaran. Di pagi hari, panasnya matahari membuat bunga-bunga tersenyum, melambai-lambai, menari-nari, memuji Tuhan, dan memberi kesukaan bagi banyak manusia. Itulah roh, hangatnya mentari. Jadi matahari, sinar, dan hangatnya mentari, itulah gambaran Tuhan. Ketiga yang esa, satu kesatuan yang gak bisa dipisah-pisahkan. Saudara buang kehangatannya, sisi dunia gak ada tanamannya lagi. Ya, saudara buang terangnya, nggak ada orang yang bisa kerja, nggak ada yang bisa hidup karena kegelapan. Tanpa Yesus hidup di dunia ini kegelapan. Saudara buang mataharinya, nggak ada manusia yang sanggup buang matahari. Demikianlah trinitasnya orang Kristen ketiga yang esa. Haleluya. Saya percaya ini berkat Tuhan buat kita semua. Pemahaman secara sederhana ini kiranya akan membuat kita di nuansa Natal, di sukacita Natal dan kebahagiaan hidup bersama keluarga, kita dapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya kado-kado Natal, kiranya berkat-berkat Natal, kiranya kejutan-kejutan dari Tuhan, kiranya Tuhan mengirim para malaikat untuk menjawab doa-doa saudara-saudaraku. Kiranya apa yang engkau perlu Tuhan sediakan. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang luar biasa yang disebut mukjizat, keajaiban-keajaiban Tuhan itu datang dalam hidup saudara-saudaraku. Saya berdoa dengan segenap hati, menopang saudara-saudaraku dengan seia sekata sepakat dalam Kristus. Saya menopang semua doa-doa saudara sesuai kehendak Tuhan. Semua yang saudara perlu, yang sudah lama saudara gumulkan, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan keluarga, mulai Natal 2020 ini Tuhan adakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan mengirimkan hal-hal istimewa, pemberian-pemberiannya bagimu dan seisi keluargamu. Haleluya. Rehwel akan tutup di dalam doa, kemudian kita akan terima berkat Tuhan lewat doa Pastor William Syarat L. Johan. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, berilah kami
telinga untuk mendengar firman-Mu, pikiran untuk mengerti apa maksud dari firman-Mu, dan hati yang mau melakukan apa yang Engkau sampaikan Tuhan, sehingga saat kami melakukannya, kami diberkati, keluarga kami diberkati Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah memberkati aku di hari ulang tahunku Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda, Kau berkati juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, banyak orang yang mendapatkan jawaban-Mu Tuhan, banyak orang yang dapat diberkati melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga Engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka Engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin.
surga.